baru gua naik, gua bisa open cam. Ini sekarang mah banyak bos, hanya demi wow kan, singa itu kan wow. Wos, wih, dunia dialog lintas agama dikotori dengan orang-orang yang kayak begitu. Kebanyakan debat foto versus foto. Kau lihat ngomong dari A sampai Z. Gue debat sama foto coy. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Coba kalau dialog itu kayak begini nih, battle ya kan. Dialog battle nggak perlu. Room itu isinya orang 6 pasti ribut. Serius. Komal itu kalau isinya orang 6 ya, isinya orang 6 debat semua, yang ada ribut. Serius. Tapi kalau yang punya komal versus yang punya komal, ya kan, dialog mantap. Orang sekarang banyak konten kreator di TikTok cuma cari itu tadi tuh, paus yang dicari paus, ya kan, yang dicari paus, yang dicari singa, kayak gitu. Wih, gua tinggal pargoy nih, gua tinggal pargoy. Masih begitu Bang Umar kayak komalnya Oten kan gitu. Ke komal Oten, waduh, belum Bang Umar masih naik ya kan. Naik set gitu ya. Bang Umar naik ke komalnya Oten, langsung gue diserang ya kan. Oh, buktikan Quran kamu, bla bla, kan kayak begitu mereka. Dalam hati gua, ini siluman ngomong apa ya? Pertama dia nantang-nantang kan. Mana, tunjukkan kehebatan kamu. Jangan ngarang, pakai data kan. Gua kadang heran ya kan. Orang ngomong kayak begitu nggak introspeksi diri. Jadi seakan-akan dia ngomong itu setinggi langit gitu loh. Tapi basicnya nol kan gitu. Kalau mau ngomongin dialog lintas agama akademis ya kan, minimal di platform open cam kan gitu. Itu udah minimal bos, open cam. Nggak tahu kalau motifnya cuma menghujat dapat gift, gue nggak ngerti kan gitu. Makanya Bang Umar kemana-mana mana pernah cari-cari follower, nggak pernah gua. Gua apa adanya. Baik di YouTube, di TikTok, gua apa adanya kan gitu. Gua dialog dengan skema teologi. Sekarang mah banyak, banyak. Konten kreator TikTok foto. Akhirnya apa? Kalau udah foto versus foto, gua kasih tahu ya. Kalau udah foto versus foto, yang terjadi apa bos? Nah, no lihat no hujat-hujatan no, hujat panas kita kan gitu, hujat-hujat. Beda kalau kayak gini nih, kayak Ustadz Mena Kemali ya kan, Kodonditan, kau lihat tuh, open cam mereka. Kalau Bang Umar ditantang mereka, males gua, ya kan, gua nggak butuh debat dengan foto bos. Bodoh amat, mau yang debat foto versus foto dapat singa, mau bodoh amat Bang Umar, bodoh amat kan gitu. Serius, bodoh amat Bang Umar. Kau mau dapat 10 singa, whatever. Ya, tapi bagi Bang Umar, sistematika mindset kalian dalam berdialog, dalam berapologet, nol. Bagaimana engkau bisa ngomong engkau akademis, tetapi dalam konsep basic engkau malu memperkenalkan, menunjukkan identitas kalian. Ngomong sama nih, ngomong sama cincin gua nih, debat sama cincin gua nih. Debat sama cincin gua nih, batu aki. Nih batu aki ini bos, batu aki apa dia? Ada yang tahu nggak ini? Nih batu aki ini apa nih? Pirus, bukan bacan Pak Royal, batu aki pirus. Ini kalau menurut sejarah ya, batu pirus ini seringkali dipakai. Ntar di framing lagi, oh itu sesembahan kamu si Umar, katanya.
Mereka kan suka ngomong kayak begitu. Itu sesembahan kau si Umar. Kau berani ngomong kayak begitu karena modal kau foto. Coba kau open cam. Coba kau open cam, kau ngomong seperti itu, nasib kau sama kayak Rudi Simamora. Gua bangga jadi seorang Islam. Gua bangga membela Islam. Bangga gua bangga membela Allah Subhanahu wa taala. Gua tunjukkan muka gua kan gitu. Tanpa penutup. Ada satu kisah di mana ada seorang umat, si Fulan, waduh Bang Umar khotbah ini ceramah Jumat. Si Fulan, ya, si Fulan ini dia bersahadat. Tak ada saksi, nggak ada saksi satupun, yang ada cuma batu. Dia bilang sama batu, kau adalah saksiku nanti, ketika dia nanti mati kan gitu. Maka matilah ini si Fulan. Tapi si Fulan ini udah bersaksi sama tu batu, ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nyampe di sana ya kan. Itu pintu, dia mau ke mana? Ke surga, ke neraka kan gitu. Tutup semua pintunya. Des. Gak ada satu saksi pun. Sampai pintu surga pun tertutup bagi si Fulan ini. Akhirnya batu ini ngomong jadi saksi. Ngomong jadi saksi. Batu bisa ngomong. Ngomonglah si batu ini bahwa si Fulan ini pernah bersaksi. Dibukalah semua 7 pintu surga. Jangan malu jadi umat Islam. Ya, open cam, tunjukkan kalau kalian itu umat dari baginda Rasul. Udah nggak zaman, tutup begini, nggak zaman. Buka kayak begini Bang Umar. Kalau ada oten masuk nanya agama kita salam, selamat siang. Pak, mau nanya. Bu, Anda dari mana? Kristen, Islam, Hindu, Buddha? Tanyain dulu. Kristen, nanya apa? Tentang Islam. Coba open cam. Karena Islam bukan main-main. Karena Islam bukan berdiri atas gift dari singa. Karena Islam bukan berdiri atas gift dari paus. Enggak. Baginda Rasulullah udah bercucuran darahnya demi kita gitu loh. Paham ya? Harus paham, jangan malu. Lihat tuh oten mau pada takut. Bang Umar itu kalau naik di tadi pagi lu, Bang Umar tuh naik di komal mereka. Itu komentar Bang Umar dibisukan sampai diblokir. Akun Al Faruq itu udah diblokir berapa akun-akun oten di TikTok kan gitu. Macam mana ya kan? Takut mereka bos. Serius takut mereka bos untuk open cam. Mau nasibnya kayak Rudi Simamora. Kalau memang narasi mereka benar, para oten-oten yang mindsetnya Islamophobia, kalau narasi mereka benar, kenapa nggak dibela MKC? Diem aja. Kenapa? Terus kalau narasinya mereka benar, kenapa nggak dibela Rudi Simamora? Kenapa? Kalau narasi mereka benar, kenapa nggak dibela narasi dari Gracia Pelo yang sekarang di Polda Jatim? Kenapa? Oh, ada Bang Mualaf Prince ya. Bentar. Maaf. Assalamualaikum Bang Mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, astagfirullahaladzim. Gimana kabar Bang? Mantap. Alhamdulillah baik. Baik. Kenapa Bang? Saya puyeng Bang. Masuk di komal oten foto semua. Astagfirullahaladzim. Ini kalau gua naik gitu kan, kebanyakan oten-oten kayak kebetulan ada narasumbernya tuh Katolik. Selalu nanya, saya pengen tahu Andre ini bener Katolik apa enggak? Iya, gimana? Saya pengen tahu kenapa mereka ngetes begitu.
ya kan? Kenapa mereka ngetes-ngetes begitu? Karena mereka udah memframing begini. Murtadin mereka itu dibuat sama mereka. Jadi dipikir para mualaf ini dibuat juga gitu. Oh, dibuat settingan gitu ya. Jangan semua. Ngerti nggak? Iya, paham Bang Andre. Jadi Pak Murtadin ini kan selalu, coba kesaksiannya selalu mimpi sama Yesus, ditidurin Yesus. Ayo. Emang Yesus mukanya kayak gimana? Gondrong, berjenggot. Kenapa? Karena dia melihat sosok yang begitu kan begitu. Cuman disuruh baca surat Al-Falaq, bacanya Qul huwallahu ahad. Kan beda begitu. Lagi ya. Suruh bangun aja Bang Andre. Suruh bangun mereka. Udah siang coy. Waktunya bangun, jangan ngimpi mulu. Makanya kemarin itu ada Ustadz Nandar segala macam ngetes. Ayo Andre, apa itu? Ekaristi. Oh iya, Ekaristi itu perjamuan, saya bilang begitu kan. Hah, perjamuan lah? Emang pikir apa? Oke, gue balik tanya ya. Berapa sakramen yang ada di Katolik? Kagak bisa jawab. Dia ngakunya Katolik. Jadi kayak mereka bingung gitu loh. Lu sok-sokan ngomong masalah Katolik, tapi lu nggak ngerti Katolik. Doa tobat nggak ngerti doa tobat Katolik. Ayo, lu kuat Katolik, ayo gitu. Ya gitulah. Sebenarnya itu aja udah terpancing. Kalau seandainya aku ngelihat ya. Sebenarnya simpel sih. Banyak teman-teman yang teman-teman Muslim ya untuk ngikutin alur beda. Saya cuma kasih satu pertanyaan aja, mereka akan muter, bingung. Abang kalau sebenarnya ini pertanyaan seperti kayak anak kecil, tapi mereka susah jawab. Tahu nggak pertanyaannya apa? Kayak gimana Bang Andre? Ini apa namanya? Nggak, biar orang Kristen misalkan nonton, cari di Google. Nah kan natural ada kan, ini natural begitu tuh, ya kan? Demi makan live 24 jam si mualaf Prince. Sorry, gue punya kafe. Ini nggak perlu. Ya, gue punya kedai kopi. Ini nggak perlu. Ya. Kenapa? Karena gue ingin memerangi, ya, memerangi kalian-kalian yang punya bacot ketinggian. Ya. Ajar sudah Bang Andre. Tanya aja Bang, tanya aja. Simple. Sebenarnya kalau pertanyaannya simple. Perjanjian lama itu kitabnya mereka atau bukan? Udah. Kalau dia jawab, iya kitab gua, buka. Celeng dianya. Semua mengenai apa? Ada Kristen. Semua tentang Yahudi. Iya nggak? Iya benar. Sebelum ada Kristen, perjanjian lama sudah ada. Mau ngomong apa? Lu sendiri yang menyatakan katanya Islam mencontek Alkitab. Contek yang mana? Yang ada bahwa umat Islam itu menjalani sesuai perintah firman Allah dari zamannya Nabi Adam, Nabi Musa. Dari zamannya itu akan dijalankan oleh orang-orang Islam. Sampai gue cari tahu Islam itu artinya apa? Berserah diri. Muslim artinya apa? Orang yang berserah diri. Kalau begitu para nabi Muslim dong. Iya. Kan gitu. Nah, di situ mereka udah mikir, udah bingung. Mereka udah bingung sebenarnya. Seperti coba buka Nehemia 8 ayat 6. Ini aja kebingungan mereka. Ada yang bisa buka Nehemia 8 ayat 6? Nehemia berapa? Nehemia 8 ayat 6. Bentar. Wih, ada Matthew Tolong bacain Henry. yang keras. Aku pakai kitab ya. Nggak pakai aplikasi ya, jelas? Iya. Yep. Lanjut. Nehemia 8 ayat 6. Ini Bang, ini ada teks Ibrani ya, jelas? Iya, mantap, Ep. Jelas ya? Ada Ibrani ya? Bang Andre ke mute, Bang Andre ke mute. Nah, oke. Nehemia 8. Nehemia 8. Boleh. Aku baca ya. Iya. Ayat 6. Si natural suruh naik. Natural suruh naik. Ayo, natural naik. Ayo sama gua head to head. Saya suruh naik si natural. Swab. Yuk. Nanti bahasa Indonesia juga ya, Oke, siap. Nehemia. Bentar.
Ezra. Nah. Ah, yang kencang biar teman-teman lihat, biar natural dengar. Jawab dia tuh natural. Nehemia pasal 8. Oke. Ayat 6. Pasalnya 8. 7 8. Ini salah satunya aja. Apa Bang Umar? Ini salah satunya aja. Masih ada, masih banyak lagi. Jadi pertanyaan gue sebenarnya simple. Udah. Mungkin gue beda sama Bang Umar, beda sama Bang Zuma, mungkin beda sama siapa segala macem. Wah, kasih ayat ini dengan ini. Enggak usah, itu aja dulu. Nehemia 8 ayat 6. Nehemia 8 ayat 6 dikatakan begini. Ezra membuka kitab itu, ya. Kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Nah, nama ketujuh selanjutnya. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Kayak begitu siapa yang menjalani? Hal itu siapa yang menjalani? Wah, ini masalah ini, Bang. Kristen apa orang Islam? Coba. Ini masalah ini. Iya, udah. Angkat tangan, sujud. Lah maha besar. Siapa yang jalanin? Oh, Islam itu. Gak usah panjang-panjang lebar, udah itu aja. Oh, nyontek orang Yahudi, bukan nyontek. Firman Allah tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah, sama semua, tapi semuanya gagal. Sekarang Yesus itu gagal atau enggak? Ya enggak? Yesus gagal, mati di kayu salib. Menurut dia mati di kayu salib. Menurut Islam, dia diangkat, diselamatkan. Mana ada orang yang dianggap suci, orang yang dianggap pilihan Allah, orang yang dianggap kesayangan Allah, mati di tempat terkutuk. Menjadi kutuk itu, Bang Andre. Memalukan. Hah? Menjadi kutuk. Galatia 3:13. Iya. Iya, memalukan. Sebenarnya mereka sendiri yang memalukan, Yesus itu sendiri. Gua malas debat-debat yang lain. Udah itu dulu jawab. Lu mau nganggap dia Tuhan ya monggo. Wes. Terserah karepmu. Makanya jangan sok-sokan membongkar ayat-ayat Islam. Jangan sok-sokan ngebahas tentang Islam. Pada saat dibongkar nggak bisa jawab kan? Simpel aja. Tapi mereka selalu mengkait-kaitkan, itu ada yang namanya nubuat di Perjanjian Lama adalah nubuat buat Yesus. Apa itu? Yesaya 9 ayat 6. Hah? Telah lahir sama akan lahir itu beda, ganteng. Kata gue gitu. Itu mah dibuat-buat, Bang Andre. Dibuat-buat mereka, sukanya kan gitu. Nah, ini kalau teks originalnya menarik ini. Ini saya lihat teks original teksnya menarik. Dikatakan begini. Dikatakan begini. Original teksnya. Ini asli saya nggak baca HP ya. Saya pakai ini ya. Ya, mantap. Nah, dikatakan begini. Vaivarech Ezra et Adonai ha Elohim ha Gadol, dan memujilah Ezra kepada Allah Tuhan yang maha besar. Itu kalau dalam bahasa Arab apa itu? Slot itu slot type ya? Nah, bukan. Gini. Vaivarech Ezra et Adonai ha Elohim ha Gadol. Nah, dan memujilah Ezra dan Ezra memuji kepada Tuhan, kepada Allah, dan Ezra memuji kepada Allah Tuhan yang maha besar. Itu kalau Tuhan yang maha besar dalam bahasa Arabnya apa? Allahu Akbar. Nah, itu dia. Allahu Akbar. Itu dia. Cakep itu ya? Aja Bang Umar. Bener. Iya. Mereka tuh udah katanya ngomong, pasti mereka jawabannya itu adalah tradisi Yahudi. Ya udah, kalau tradisi Yahudi jangan dibuka-buka kitab. Karena itu semua tradisi Yahudi. Jangan buka-buka Perjanjian Lama. Mati kutu kalian. Sunat tradisi, Bang Andre. Bilangnya kalau sunat tradisi. Maksudnya gitu. Itu sebenarnya kan sudah diharuskan. Yesus pun disunat karena Yesus mengikuti ajaran-ajaran yang sebelumnya. Sunat rohani, kan Bang Andre. Sunat rohani, perpuluhannya enggak rohani.
Ayo wae. Astagfirullahaladzim. Mereka kan suka-suka Bang Andre. Kan Yesus itu adalah firman yang hidup, gituin. Ya. Terus waktu sunat Yesus, ini bukan penghinaan loh, bukan penghinaan, tapi mereka terasa terhina. Pada saat Yesus disunat, kan dia kan firman yang hidup. Kulupnya itu kan jadi apa? Jadi bangkit atau jadi firman? Jadi Tuhan lah. Ya enggak? Apa kulupnya bangkit lagi? Lu bukan menghina loh. Di mana dalilnya? Di mana? Ayo. Wujudnya kulupnya Yesus. Bingung kan dia? Makanya di sini sebenarnya pertanyaan ini bukan menghina, tidak. Kalau mereka mengatakan ini adalah penghinaan, ayo. Hah? Ya kan balas kan natural. Muhammad waktu sunat dagingnya itu di mana? Ya makanya lu kan menganggap bahwa Yesus itu adalah firman yang hidup. Makanya gue balikin. Waktu disunat kulupnya itu jadi firman atau enggak? Benar nggak, Bang Umar? Ya, benar. Itu pertanyaan itu. Iya dong. Iya. Terus penebusan dosa itu adalah penumpahan darah karena adanya pertumpahan darah Yesus, kan begitu ya? Ya disunat, darahnya keluar dong. Harusnya lu udah ditebus dosa lu pada saat Yesus disunat. Jadi penebusan dosa lu pertama itu ya disunat, karena disunat. Ayo, simple, nggak perlu susah-susah. Gue nggak perlu kayak Bang Zuma yang lain, yang istilahnya hebat lah. Kayak Sueb yang bisa langsung pakai bahasa Ibrani segala macam. Gue simple. Perjanjian lama kitabmu atau bukan? Dan perjanjian baru itu adalah kitab suci atau bukan? Mana firman Allahnya? Injil, iya, kabar baik. Injil adalah kabar baik. Betul. Kenapa? Karena kabar baik memberitakan tentang Yesus pada loh, coba Matius, Markus, Lukas, Yohanes tentang apa? Kelahiran Yesus. Coba lihat. Tentang kelahiran Yesus. Lukas 2 ayat berapa tuh? 11 apa? Terus apa? 2 ayat 11. Semua tentang Yesus. Yang bicara cuma Lukas sama Matius. Sisanya perjalanan Yesus. Sampai dia disalib, sampai dia dihukum mati. Mana firman Allahnya? Nggak ada. Jadi sekelas apa? Sekelas hadis. Ini gue bukan bullshit. Silakan baca ayatmu, silakan baca Bible-mu. Bener, Injil adalah kabar baik. Betul, gue nggak salahin. Itu bener, fakta. Ya kabar baik bahwa Yesus lahir. Kan gitu. Makanya disitulah mereka tuh mengatakan mau kayak gimana, Yesus ada Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Loh, kalau gitu dia membantah Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya adalah Allah. Gitu. Ya, benar. Makanya banyak yang ngomong di sini. Hah? Dari Sid Bara Elohim, benar. Kejadian 1 itu. Iya, pada mulanya adalah Allah. Bisa jadi Yesus ya? Padahal itu sebenarnya cuman kalau seandainya Ustadz Nandar bilang dia mengcopy ininya Platonis atau apa tuh? Filsafat Platonis. Mungkin Bang Andre, mungkin Bang Andre salah baca mungkin. Coba buka Kejadian 1. Perasaan gua pada mulanya Yesus atau Allah. Mungkin Bang Andre salah baca, bentar. Aku baca ya, Kejadian 1 ya, Kejadian 1. Bang Umar nih kalau mancing tuh kayak begini nih, Bang. Bener. Di Yohanes 1 pada mulanya firman. Coba Kejadian 1. Bener enggak? Salah baca lah Bang Andre. Pasti firman. Ini ya, asli ya. Saya nggak pakai terjemahan ya. Dengar. Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaret. Yesusnya di mana, Nggak ada Yesus. Salah baca kok, yang bener lah, Nah, oke, aku sekali. Aku lakukan. Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaret. Haaret haita tohu wa bohu khashekh
al penetehom beruah Elohim merakhevet al penehamoim. Ya, sampai ayat ketiga nggak ada Yesus. Oh benar kau, benar. Iya ya, kok nggak ada Yesus? Indonesia-nya, biar semua pada tahu. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutup samudranya, dan angin Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Iya. Hari keempat itu dibentuk apa? Hari keempat itu dibentuk apa? Hari keempat, oke, sebentar. Hari keempat di ayat kedua, hari ke-12. Hari ketiga. Wah, kena coba prank baca kita dulu. nih. Kena prank ini ya, pasti ya. Hari keempat. Yesus ciptain hari keempat mungkin ya. Hari keempat ya. Oke. Nah ini di hari keempat gini. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Oke. Ciptakan petang dan pagi. Cahaya. Itu tadi lu bilang jadilah adanya sinar. Dari mana cahaya itu? Yang pertama tadi Kejadian 1 ayat 1 itu. Dari mana cahaya itu? Orang hari keempat tuh baru dijadikan petang sama malam. Itu dia ya. Bang, boleh ikut ngobrol? Boleh. Ini silakan. Ini Oten ini RT 16 ini. Saya tahu 437 tahu. Saya tahu 437. Iya, silakan Bang Andre. Begini, saya tidak pernah mau menyerang iman Muslim. Cuma meluruskan kecil suaranya, Bang. apa yang salah. Iya, suaranya kecil. Iya, tugas saya hanya meluruskan soal iman saya. Tidak masuk di area iman Anda. Jadi saya nggak membahas iman Anda. Saya mencoba berdiri di posisi saya aja. Posisi iman saya gitu. Terus? Kalau Anda contohin tadi itu kan bicara penciptaan. Sementara yang Anda baca tadi Yohanes 1 itu kan bicara soal Allah. Ya kita baca Kejadian, kan bro. yang berbeda. Bukan Yohanes. Kita baca Kejadian tadi, bukan Yohanes. Gimana sih? Gak dengar kau? Iya, Kejadian itu kan bicara penciptaan, bukan penciptaan Yesus. Nah, tadi kau bilang Yohanes, orang bacanya Kejadian, bilang Yohanes. 1 itu kau dengar, kau dengar dulu. Yohanes 1 itu bicara soal Allah. Bukan bicara soal penciptaan. Kejadian 1 itu bicara penciptaan. Oke, itu dua hal yang berbeda. Jadi ketika kamu cocok logi, makanya ngawurnya terjadi. Ya makanya Yohanes 1 bicara ayat Allahnya di mana? Yohanes 1 itu kan bicara pada mulanya firman. Firman itu bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Terjemahan bahasa Inggrisnya pun word. Word itu firman. Kata-kata Allah. Betul. Jadi bukan firman Yesus. Itu menjadi manusia. Kamu baca Yohanes ayat 14 kalau nggak salah. Firman itu telah menjadi manusia. Ini Anda ini hidup berdasarkan firman atau enggak? Maksudnya apa? Loh, Anda ini kalau Allah tidak berfirman atau Allah tidak berkehendak Anda hidup, Anda tidak akan hidup. Nah, Anda ini bisa hidup sampai sekarang, sampai tua ini, itu karena firman Allah atau bukan? Sama kayak Anda gitu, sama-sama tua kita. Iya. Iya, terus? Karena firman apa masalahnya? Iya, namanya firman itu jadi manusia, bener dong? Firman Tuhan jadi manusia bukan berarti kealahannya hilang. Kalau manusia nggak bisa jadi Tuhan, tapi Tuhan bisa jadi manusia. Anda harus baca. Gini. Apa bedanya, brother? Gini. Apa bedanya sama Yesus? Firman menjadi manusia. Makanya gini, saya kasih tahu. Jangan dipilah. Kita pun firman menjadi manusia. Kita hidup berdasarkan firman. Tanpa firman Tuhan, kita tidak akan hidup. Tanpa izin Allah, tapi kita kamu tidak dan akan saya hidup. itu bukan firman Tuhan. Kita bukan firman, beda. Jadi apa? Kalau kita bisa hidup karena firman, iya, tapi kita bukan firman. Itu dua hal yang berbeda, dua entitas yang berbeda. Sesuai. Firman menjadi manusia. Kira-kira apa? Kira-kira lu hidup dari mana? Enggak, kira-kira saya tanya hidupnya dari mana? Kalau bukan dari firman Allah. Gini saya kasih tahu ke Anda. Kita pakai logika kan? Logika aja. Saya tuh nggak suka membahas sebenarnya kalau boleh nggak kita bahas logika aja? Oke. Daripada bahas firman nanti salah tafsir. Kita sepakat dulu. Kita lepaskan iman dulu. Kita pakai logika ya. Jangan pakai iman. Logika aja.
Oke, lepas Bible. Boleh pertanyaan? Lepas Bible. Saya mulai dengan pertanyaan ke Anda, boleh nggak? Siap. Enggak, kita ini dulu. Kita sepakat dulu, brother. Iya, setuju. Pakai logika ya. Aku Kita tuh lepas suka iman dulu orang ya. kayak Anda. Kita Oke. saling menghargai ya. Kita Betul, saling nggak menghargai masalah. ya. Gua sebenarnya bukan benci sama orang Kristen, tidak. Gua Saya nggak benci tuh sama sukanya ente. kayak orang kayak gini. Jadi kita jadi sehat, diskusinya sehat, Oke. bukan diskusi Logika. bicara musuh. Lepas dari iman ya. Kita sepakat Gini, dulu. pertanyaan Bang. saya ke Anda. Tunggu sebentar. Kita sepakat Pertanyaan dulu. saya ke Anda boleh nggak? Boleh, tapi sebentar. Kita sepakat dulu. Kita sepakat dulu. Tadi ngomong kita bicara logika ya. Logika Oke. aja, nggak usah kita bahas. Oke, Ayat. lepas iman ya. Ya. Jadi lepas Alkitab ya. Kita jangan pakai Oke. Alkitab ya. Oke, sip. Iya. Saya Sesuai nggak pakai dengan dalil. Saya nggak suka sebenarnya diskusi yang nanti ya, kalau debat dalil lu kan kusir. iman. Dalil lu kan iman. Kalau gua dalil Enggak. gua itu Nah. adalah dari Bible. Anda memahami Allah pakai akal atau pakai iman? Oh, akal dulu, baru iman. Oke, kalau gitu Karena pertanyaan gua harus saya cari gini. tahu dulu Boleh nggak saya tanya? kebenaran yang ada dan Boleh. sesuai dengan apa fakta yang ada. Oke, boleh nggak Karena saya apa? tanya? Semua Saya kita bertanya belajar dari lanjut. sejarah. Alkitab adalah kita belajar dari sejarah. Ya, boleh nggak saya bertanya? Monggo Bang, monggo. Anda, Bang. gini, Anda kan tadi bilang Anda menyembah Tuhan pakai akal kan? Betul? Loh. Saya nggak bilang menyembah Tuhan pakai akal loh. Tadi bilang kamu akal dulu atau iman, begitu. Oke. Ya kan? Kalau Gua gitu Anda sesuaikan pakai dong. akal dulu ya. Anda pakai akal Masalah dulu baru akal pakai itu iman adalah ya. Kepercayaan, brother. Tunggu. Iya. Kepercayaan. Lu mau yakinin dengan siapa? Apa lu mau yakin dengan Buddha, apa Hindu, atau Islam, atau Kristen? Pakai akal. Ya, Bukan pakai ngimani. akal dulu ya. Bukan- Oke, kalau gitu Loh, iya saya boleh dong. nanya ya. Bos, Oke. saya boleh nanya ya. Ini saya nganggap Nanti dirimu gua tuh tanya ya. saudara saya. Tidak Ya, untuk kita saling tapi gua menyakiti tanya ya. ya. Kita Ya, tidak untuk tapi gua saling tanya menyakiti ya. Oke, fakta ya. Tidak personal ya. Ya. Boleh nggak Betul. saya tanya ke Anda gini? Anda pernah ketemu Tuhan? Oh, tidak pernah, belum pernah. Anda pernah melihat Tuhan? Oh, belum, tidak pernah. Oke. Kalau Anda tidak mengenal Tuhan, tidak melihat Tuhan, Nah, tunggu. bagaimana bisanya Sorry, gua Anda garis percaya bawahi. Allah yang tidak Gua pernah garis Anda bawahi lihat? dulu. Lihat, tak garis bawahi. Tadi pertanyaannya apa? Anda pernah melihat Tuhan? Anda pernah bertemu Tuhan? Langsung Anda ngomong, Ya. kalau Anda tidak mengenal Tuhan, lo beda. Jangan. Oke, Hati-hati kalau Anda bicara. tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, tidak pernah berinteraksi langsung dengan Tuhan, bagaimana Anda yakin yang Anda sembah itu Tuhan? Udah? Udah? Udah. Ya, udah ya. Gua jawab ya, tapi nanti gua kasih pertanyaan ke lu. Sekarang Ya, nggak gini. apa-apa. Nanti kita saling iya, balas saja, nggak apa-apa. Oke, ini kita pakai akal. Sekarang lu kalau gua cubit sakit nggak? Sakit. Sakit. Di mana sakitnya? Ayo, buktikan. Di Sakitnya bagian yang yang apa di mana? dicubit ya sakit. Buktikan gimana sakit itu? Hah? Lu bisa paparin nggak? Kenapa? Sakit kan? Nah, bentuk sakitnya tuh apa? Kayak gimana bentuknya? Saya bisa kita Ada punya wujudnya nggak sakit itu? Jawab dong. Sakit itu tidak berwujud tapi bisa dirasakan. Terus? Ya, saya jawab dulu pertanyaan saya tadi. Anda jawab Iya, dulu. itu makanya gua ngomong begitu. Gua cuma ini jawaban. Seperti itu. Ngerti nggak? Berarti Anda bisa merasakan sakit, tapi lu Allah. nggak tahu wujudnya. Oke. Loh. Kalau begitu Allah, bagaimana Anda validasi itu Allah? Kan makhluk roh itu banyak. Itu Allah yang datang, ataukah malaikat kah, atau jin kah, atau siapakah? Iya. Bagaimana Anda cara Datang. validasi? Menurut lu datang. Tunggu, menurut lu datang. Validasinya gimana? Oke. Anda Tadi paham nih. validasi nggak? Bagaimana Anda Dengerin. membuktikan itu benar? Ini gue mau jawab, lu ngasih pertanyaan banyak banget. Yang mana yang gue jawab dulu? Iya, ini Lu pertanyaan gila lu ya? berurutan memang. Kalau pertanyaan itu nggak akan lu berhenti. kasih pertanyaan nih. Gini, weh, Iya, oke. ya ini kita fair. Kan kita ngomong fair. Lu nanya, Allah itu benar. kayak gimana Aku lu? senang sama Ketemu kamu, dengan bro. Allah. Bro, ini bukan Allah. Bro, Tunggu dulu. aku senang sama kamu, bro. Inilah liciknya orang Kristen. Liciknya. Dia udah ngasih pertanyaan, udah fair loh. Dan gua jawab. Udah Iya. dong, gua mau nanya. Sekarang dia banyak balik tanya lagi. Kan lucu. Lucu dong. Gimana? Ya nggak?
Lu nanya, bagaimana bentuknya Allah, wujudnya Allah kalau lu tidak mengenal Allah? Oke, gua cuma memberikan sebuah contoh kasus. Lu dicubit sakit, wujudnya apa sakit? Yang nggak ada wujudnya, tapi gua ngerasain. Ya itu seperti Allah. Gua ngerasain ada kehadiran Allah, walaupun gua nggak melihat wujudnya. Itu logika atau gimana? Loh, itu sekarang gua tanya sama lu enggak? tadi, lu pakai logika nggak? Lu dicubit sakit? Rasanya? Kalau rasa sakit itu logika nggak? Iya, rasa logika, sakit itu logika nggak? Iya, logika, wujudnya ada nggak? Wujudnya ada nggak? Wujudnya nggak ada. Ya udah, halnya seperti itu. Angin, iya, itu... lu ngerasain angin nggak? Bos, ya gue kasih tahu lu artinya. Nah, tunggu, jangan ngarahin kemana-mana dulu, brother. Lu ngomong kita fair nih. Angin lu rasain nggak angin? Rasain. Hah? Rasain. Oke, nggak usah angin deh, kita ini aja kentut. Lu ya, ngerasain nggak ada angin ada ya, lu bisa. Rasa ya. Oke, lu rasain. Bentuknya wujudnya gimana angin? Nggak ada yang bisa lihat. Iya, itu dia. Apakah itu logika? Menurut Anda itu logika? Loh, menurut gua itu. Kok menurut gua? Ini gua nanya sama lu. Karena begini, konsep lu ini, lu coba padukan kepada Islam yang sesuai dengan seperti apa yang gua bicarakan tadi. Gua menganggap logikanya bahwa Yesus ini sebagai manusia dijadikan Tuhan. Logikanya di mana? Yesus yang lahir, yang netek, ya kan? Yang kulit katanya dipotong, terus dia makan segala macam, dia sakit, dia ini segala macam, tapi dianggap Tuhan. Itu logikanya. Oke. Kalau begitu, pertanyaan saya baru lagi nih. Ya, kalau gua kasih belum pertanyaan gua lagi jawab. Ya, lucu kan? Hah? Lihat ya? Belum dijawab yang mana? Kan pertanyaan lu. Itu termasuk jawaban angin pertanyaan bisa dirasain, iya. Iya, ya, itu bisa dirasain, tapi itu tidak bisa jawaban. Itu tapi bukan pertanyaan angin, gua, tapi itu adalah Bang. Waduh, ini orang licik nih. Licik. Dia nggak mau, dia nggak berani untuk. Loh iya, makanya gua mau tanya. Enggak, aku mau jawab. Makanya jangan ngomong dulu. Gua belum kasih pertanyaan kok. Ini jangan belum kasih pertanyaan. Pakai ini negatif, mau licik. Gua belum kasih pertanyaan. Diskusi jangan dimulai dengan gitu. Gimana? Gue belum kasih pertanyaan. Itu jawaban gua yang sesuai dengan ini. Nanti lu tinggal lu bahas. Sekarang gua mau balik tanya. Boleh nggak? Nanti gua nanya lagi. Boleh. Oh iya dong. Ya, oke. Boleh. Pertanyaannya yang sama. Kalau kamu tahu ya, Tuhan kamu siapa? Bentuknya kayak gimana? Saya bisa jawab gini sederhana. Saya jawab ya. Ya. Kalau Anda bicara angin, itu kan ada di dalam area yang namanya dimensi ruang dan waktu, dia ada. Kita bisa rasa. Ya kan? Wujudnya? Tapi ketika iya, betul bahwa wujud tidak bisa dilihat. Tapi Anda bisa rasa kan? Itu ada. Loh benar. Tapi ketika Anda bicara Allah itu sesuatu yang abstrak, yang sama sekali nggak bisa Anda lihat, nggak bisa Anda verifikasi, yang kebenarannya itu tidak bisa jadi kebenaran umum semua orang. Satu orang merasakan Allah dan orang lain itu berbeda. Oh, gua bisa rasain Allah hadir, dia bisa rasanya dengan cara berbeda. Sehingga tidak ada standar yang sama untuk bilang bahwa mengukur Allah itu pakai standar yang sama seperti kita memahami angin. Karena angin itu ada dalam dimensi ruang dan waktu. Ya kan? Bisa dirasain. Sementara Allah itu roh loh. Sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal dan pikiran. Tidak semua hal tentang Allah itu bisa dilogikakan. Catat ya, dia mengatakan Allah itu roh ya. Oke, terus? Iya, ayo. Allah itu roh. Iya, terus. Jadi semua hal tentang Allah itu tidak bisa dilogikakan kecuali Allah berkenan kita untuk memahami itu. Kalau dalilnya ada di Kristen, tapi saya nggak mau sebutin. Ada banyak itu. Jangan, kita ngomongin ini aja dulu. Iya. Artinya saya mau bilang jika Allah berkenan. Nah kalau Anda tanya roh kan,
Saya udah tahu mau larinya kemana. Jadi kok tidak bisanya gini loh. Tidak bisa Anda memverifikasi Allah seperti Anda memverifikasi angin. Bisa diukur, angin tuh kecepatannya bisa diukur, ada alatnya. Angin loh bisa. Anda lihat, coba Anda lihat perkiraan cuaca. Anda coba ngomong aja. Anda kalau pakai punya aplikasi apa namanya weather apa saya lupa itu, saya pakai juga. Itu Anda bisa tahu hujan di mana, angin akan putar di mana, kapan datang di mana. Allah nggak bisa Anda ukur dengan itu. Tidak ada satu alat pun yang secara sains dapat mengukur keberadaan Allah. Itulah kenapa tidak semua tentang hal Allah itu kamu bisa pakai logika. Makanya dalam batasan tertentu kamu bisa pahami, kok ada yang miskin, ada yang kaya. Itu misteri tentang Allah, misteri Allah, pekerjaan-pekerjaan yang kita nggak bisa pahami. Kalau angin itu bisa kita ukur, semua bisa tahu. Kapan itu angin topan datang, skalanya berapa, bisa diukur semua. Allah nggak bisa Anda ukur seperti itu. Makanya itu analogi yang nggak tepat. Karena semua bisa diukur. Apakah Allah bisa diukur? Nggak bisa. Sehingga mungkin analogi itu yang mesti Anda mulai pikirkan untuk diganti. Karena kalau Anda bilang Allah bisa diukur kayak gitu, dia bukan Allah lagi. Dan saya mau kasih, ini statement saya yang cukup dalam sebenarnya. Jika semua hal tentang Allah bisa saya pahami sejauh tempurung kepala saya, artinya Allah itu bukan Allah karena dia hanya sejauh tempurung kepala saya. Begitu. Udah? Itu yang saya maknai. Kenapa kita orang Kristen? Karena kita berakal, kita berada pada titik menyadari bahwa kita tidak cukup memahami siapa itu Allah. Sehingga pada titik itu, itulah iman dipakai. Jadi bukan orang Kristen tidak menggunakan logika. Justru karena menggunakan logika, kami sadar akal kami terbatas untuk memahami Allah. Jadi please, jangan lagi bicara orang Kristen gak pakai akal. Karena penjelasan saya ini jelas. Iya jelas banget. Karena justru pakai akal. Gua jawab ya. Iya gimana? Oke. Nah, sebelum gua menggarisbawahi, ya jangan bantah. Dari tadi gua nggak bantah. Sekarang gua tanya dulu sama Bang Umar sama Sueb sama yang lain. Jawaban dia itu sebenarnya sama nggak sama gua? Nggak, tunggu, jangan jawab dulu. Tunggu, gua tanya mereka. Jangan jawab dulu, jangan. Sebentar gini. Tunggu dulu. Kalau Anda dialog sama saya, boleh nggak hanya antar kita aja? Saya tuh nggak suka dialog satu lawan satu. Saya cuma mau pola pikir. Jangan satu diborong, itu nggak baik. Saya pun nggak takut sebenarnya, tapi bagi saya itu. Oke, gua nggak nanya. Jawaban lu nggak jauh beda sama gua. Nggak jauh beda. Artinya lu pakai logika. Artinya lu pakai logika. Jadi jangan pernah bilang lagi orang Kristen itu nggak pakai logika. Jawaban saya itu artinya kita nggak pakai logika. Pak P4 dengerin dulu Bang Mualaf, nanti ganti-gantian ngomongnya. Oh, siap. Dia ngomong gua nggak nyaut loh. Siap. Lanjut Bang Mualaf. Siapa yang nggak fair? Lanjut bro. Peace. Oke. Sekarang begini, jawaban lu itu tidak jauh beda sama gua. Allah itu tidak berwujud, tidak bisa diukur, segala macam. Dan gua menggarisbawahi lu kalimat bahwa Allah itu adalah roh. Sekarang buka Zakaria 12 ayat 1. Bro, bukan. Kita udah sepakat ini gua lagi ngacoin lu, gua bacain. Nggak boleh. Zakaria 12 ayat 1. Gua kan nggak mau pakai dalil. Oke, jangan dalil. Karena begini. Kita pakai logika saja supaya kita nggak debat kusir. Ya, oke. Karena gini, karena lu kayak memang orang Kristen itu nggak mau pakai dalil kan, dalilnya iman. Oke. Gua nggak pakai dalil. Bro, gua tuh udah lihat yang teman-teman lu tuh salah tafsirnya, ngaurnya minta ampun. Jangan, nggak pakai dalil gua nggak pakai dalil. Iya. Nggak pakai dalil, udah? Gitu. Oke, ya. Nah, kalau misalkan Allah itu adalah roh, kita di dalamnya ini adalah roh. Kita hidup, kita diciptakan. Oke? Kita bisa hidup, kita bisa mati, kita bisa merasakan sakit, kita bisa merasakan ini segala macam. Pada saat lu mengatakan bahwa roh itu Allah itu tidak berwujud,
itu sebenarnya hanya berbeda logika. Hanya berbeda logika aja sesuai dengan pemikiran lu. Sekarang Yesus ini kan berwujud. Kalau logika nih, Allah yang terlihat, Allah yang kelihatan. Kalau menurut lu nih, menurut apa Kristen, Allah yang kelihatan. Tapi dengan pernyataan lu, Allah itu tidak kelihatan. Kan di situ Yesus nih Allah kelihatan. Kan begitu. Oke, tapi dari pertanyaan ini adalah Allah tidak kelihatan. Nah, secara logika, kata dia udah, ya. Secara logika lu nih, karena lu nggak mau pakai dalil, ya. Hidup lu itu, semua itu karena apa? Karena izin dari Allah atau tidak? Ya pastilah. Hah? Ya pastilah. Oh pasti. Kalau begitu, lu menerima firman Allah karena Allah kan berkata-kata bahwa mengizinkan lu untuk supaya hidup. Itu Allah berkata-kata walaupun dia tidak berkata-kata secara langsung kepada kita. Tapi Allah mengizinkan sesuatu apa yang kita lakukan. Namanya kita itu adalah firman yang sesuai dengan apa yang diinginkan sama Allah. Firman menjadi hidup. Firman yang hidup. Kamu salah, ini kamu keliru. Kamu udah campur-campur. Kamu keliru. Sini, gua kasih tahu nih, gua lurusin nih. Boleh nggak gue jawab nih jawaban pertanyaan lu? Ya. Gini, kamu mesti pahami. Coba kamu Google nanti. Google ya. Nah, gua nggak mau Google. Katanya kita kan nggak pakai data. Enggak, gue kasih tahu lu satu ini. Gue berbagi ilmu sama lu. Gue berbagi ilmu sama lu. Jadi kalau lu pingin pahami Allah, lu nggak boleh pakai logika logika matematika. Nggak nyambung. Kenapa gue bilang begitu? Ini pertanyaan gue sederhana ke lu. Coba lu buktiin. Ini gue coba ya ke lu ya. Sekarang gue tanya. Dalil gue buat pernyataan diikuti dengan gue buktiin itu. Enggak. Sekarang gue nanya lu. Lu berbalik begini. Sebentar dulu. Tunggu dulu. Bukan lu muter. Gimana kan gue kan lagi jawab lu. Jawab kayak gimana? Gue kasih gambaran seperti dicubit rasanya kayak gimana? Rasa sakitnya, bukan cubitnya, rasa sakitnya. Lu kasih tahu ke angin. Kalau nggak akan bisa berpikir secara logika. Gimana sih? Yang berpikir Allah itu bentuk secara logika siapa? Gue nggak mengatakan bahwa Allah itu berpikir secara logika. Iya, artinya lu sendiri yang mengatakan bahwa boleh nggak gue kasih tahu lu? Boleh nggak lu gue kasih tahu lu? Lu tuh membenarkan apa yang gue omongin dari tadi. Memahami Allah itu nggak bisa pakai logika. Lah. Astagfirullahaladzim. Nggak semua hal. Sekarang gue tanya lu. Kalau ini contoh gue kalau ini gue jangan tersinggung. Ini hanya pertanyaan. Gue tidak bermaksud menghina. Sorry gue cut. Lu membalikan gua seperti apa kata-kata gua. Kok jadi gua yang berpikir, makanya lu jangan menganggap Allah itu secara logika. Lah gila nih orang. Bilang kan pakai iman. Lu kan bilang kan pakai logika. Jadi gua justru membantah tidak semua hal itu lu bisa pakai logika. Gua kan membantah dalil lu. Lu bilang memahal. Lu sendiri lu kan kita bicara pakai logika, jangan pakai iman. Lu bilang begitu ya? Sini. Lu kan bilang argumentasi tadi. Lu punyanya argumentasi. Gue bilang kan pakai logika. Lu bilang ke gua, gua kalau mau pahami Allah tuh pakai logika dulu. Itu kan? Gua enggak ada ngomong kayak begitu ya. Enggak ada gua ngomong. Boleh ngomong begitu. Nanti lain kali. Iya. Enggak ada gua ngomong pakai logika. Kalau lu bilang gitu, oke. Kalau begitu lu udah buat pernyataan yang tegas. Lu tadi bilang berarti lu tadi bilang apa? Lu nggak pakai logika ketika memahami Allah? Benar? Lu kan tadi ngomong. Kita bicara pakai logika ya. Jangan pakai iman. Diskusi kan lu sendiri pakai logika. Tapi giringannya tuh nanti kesimpulannya tuh ada pasti. Kalau Allah tidak bisa kita berpikir secara logika. Ingat, karena Allah tidak berwujud. Kan gua mengatakan seperti itu. Dan lu ngomong, oke, kita ngomong pakai logika ya, jangan pakai iman. Kan lu sendiri yang ngomong. Bang Bro, kok lu ngelempar gua, kalau itu pakai logika. Lah, lu sakit jiwa ya, Bro. Tadi gua nanya lu,
Gua nanya lu tadi. Lu jangan main-main dengan gua. Kalau gua tuh udah gua kejar. Gua udah pastiin tadi jawaban lu dulu. Lu tadi udah bilang lu memahami Allah itu pakai logika. Gua bilang tidak semua hal tentang Allah itu lu bisa pakai logika. Gua buktiin angin itu bisa lu ukur. Kenapa? Karena angin ada dalam dimensi ruang dan waktu. Ini dia nih. Bos, nih coba lu belajar jengkel menerima kalau lu punya konsep itu gue patahin tadi. Lu bilang memahami Allah pakai iman. Pakai logika. Gua bantah nggak semua hal tentang Allah bisa lu pakai logika. Lu kasih contoh angin kan? Gua jawab angin itu bisa diukur. Ini dia nih. Ini dia nggak ngerti mengenai angin, mengenai cubit. Dia nggak ngerti. Begini. Kan lu nanya. Nih, kalau tunggu dulu. Itu ada alat ukurnya, gue pakai cubit. Kan lu nanya nih. Sudah pasti ada alat ukurnya. Tunggu dulu, nanti lu ngomong. Tunggu dulu. Angin sudah ada alat ukurnya. Berapa knot itu bisa diukur. Lu nanya. Ini kita kronologisin dulu. Kronologisin dulu. Gua tuh giring lu tadi, lu tuh nggak sadar gua giring lu. Lu jangan langsung mematakan kayak begitu. Pertama, pertanyaan lu apa? Pertanyaan lu apa? Ayo. Gua tanya lu tadi gini. Bahwa di mana Allah bagaimana ada? Caranya? Bagaimana lu mempercaya Allah? Gitu? Gini, gua tadi tanya, gua bilangin dulu pernyataan pertama sebelum gua punya pertanyaan. Gini gua nanya, lu tadi tuh makanya, bro, kalau mau debat itu lu baca tuh lawan bicaramu tuh lagi giring lu. Gua tuh giring lu, gua pastikan jawaban lu dulu tadi. Tolol. Dari lu tuh masuk dalam jebakan gua kayak Alif kemarin juga masuk dalam jebakan gua. Woi. Tunggu dulu. Jangan lu Alif pun masuk jebakan gua. Gak bisa ngomong. Lu mau ngomong dulu ya. Pakai logika. Lu mau ngomong dulu ya. Tunggu dulu. Lu yang ngomong dulu ya. Abis lu ngomong, gua ngomong ya. Kita fair ya. Oke, lu ngomong dulu. Lu orang baik. Lu bersemangat. Lu suka lihat lu. Puasin ngomong. Udah. Gua kasih. Monggo. Gini. Puasin. Gini bro. Tadi gua tuh terbiasa. Sebelum gua bertanya, gua pastikan lu jawab. Lu jawaban lu gua kunci. Setelah lu bilang Allah, gua pakai logika dulu dong. Nah, itu gua kunci kan? Baru gua bilang, lu kasih contoh. Oh, itu ada angin. Ini gua jawab ya ke lu ya. Gua jawab, oh iya itu logika. Lu gak sadar kalau gua lagi menggiring lu juga. Oh iya logika. Benar. Tapi gua bilang angin itu berada dalam dimensi ruang dan waktu, bisa diukur. Allah bisa diukur nggak? Nggak bisa. Terus. Kalau lu ada alat yang bisa ngukur Allah, dia bukan Allah lagi. Artinya ketika lu bermain di area iman, bermain di area kepercayaan, itu memang susah untuk membuktikan secara akal, bos. Sehingga kita ketika rasio kita berpikir tentang Allah, kita menyadari kita nggak mampu menyelami Allah. Dengan mau pintar siapapun yang pintar, nggak akan dia mampu menyelami Allah, nggak akan. Siapapun dia, itu gue pastiin. Karena kesadaran itu, makanya di Kristen itu kami percaya bahwa memahami Allah itu memang pakai iman. Tapi kami lewat proses nalar. Jadi bukan tanpa nalar, bro. Lewat proses nalar kami menyadari bahwa Allah itu memang tidak bisa diukur dengan logika, tapi pakai iman. Itu kan yang selalu teman-teman Muslim ngomong gini. Saya gini, sebenarnya saya tidak bermaksud untuk nyerang teman-teman Muslim ya, tapi maksudnya gini, jangan lagi pakai narasi orang Kristen itu hanya iman aja. Dia nggak tahu, kalau ditanya pun dia akan bingung juga. Makanya jangan pakai alasan seperti itu. Kita sama-sama beriman, udahlah untuk hal-hal gitu sepakatlah. Oh, memang ada batasan kemampuan kita untuk memahami Allah. Gak ada. Udah belum? Gue bukan juga cari kalah menang, tapi gue mau patahkan pikiran-pikiran picik yang mengatakan bahwa kita tuh tidak berpikir. Itu aja. Udah? Udah. Oke. Gantian ya. Gue tadi nggak jawab, bener ya, Bang Umar? Iya. Gue nggak bantah. Oke, jangan bantah ya. Lanjut. Tadi pertanyaannya dia. Ya, kalau menurut Andre, Allah itu berwujud atau enggak?
Bentuknya kayak gimana? Kalau misalkan nggak berwujud, bagaimana kamu percaya bahwa itu Allah? Dah, saya jawab. Bukan, gua nggak ada ngomong kita pakai logika ya, bukan. Ini saya kasih contoh kasus. Gua ngomong begitu loh. Contoh kasus. Saya bicara kayak begitu loh. Saya nggak pernah mau bullshit. Ini kalau kamu dicubit, rasanya sakit nggak? Sakit. Sakitnya seperti apa? Wujudnya seperti apa? Yang nggak ada. Ya itulah Allah yang tidak berpikir secara logika. Tidak bisa berpikir secara logika Allah wujudnya kayak gimana. Gue bicara ke begitu. Secara logika bahwa cubit itu rasa sakit wujudnya nggak ada. Tidak ada. Kita nggak bisa berpikir secara logika. Wujudnya seperti apa. Begitu juga angin. Bentuknya kayak gimana. Secara logika kita nggak bisa berpikir. Bentuknya seperti apa. Tapi kita merasakan angin itu. Jadi nggak ada yang ngomong bahwa gua itu mengatakan bahwa Allah itu kita berpikir secara logika bahwa Allah itu begini. Lu sendiri yang bicara bahwa Andre, ini kebiasaan lu. Gua kena jebakan lu kena jebakan gua bahwa begini, bahwa menganggap bahwa Allah itu adalah pakai logika. Loh, kok pakai logika? Lu sendiri yang mengatakan bahwa pertama jawab pakai logika, memahami Allah. Logika dong tentunya. Ya kan? Lu jawab gitu. Ya coba lu renungi bebek aja. Bukan kalah menang. Renungi bebek aja. Bentar dulu, dengerin dulu. Enggak boleh gitu. Dengerin dulu Pak P4. Lanjut Bang Andre. Ayo. Sekarang gini. Dia mengatakan ya kan, bro, bahwa gua interupsi sebentar. Boleh nggak lu izinin gua, lu ngomong 5 menit, gua dengar, gua ada kegiatan ini, tapi nanti gua balik lagi. Lu udah gini. Lu udah nggak ini mainnya. Lu menganggap bahwa terjebak sama jebakan. Lu jebakan apa? Lu sendiri yang mengatakan, ayo ya, kita bicara pakai logika. Lu sendiri yang mengatakan, bukan gua. Pakai logika. Oke, lepas iman ya. Dalam proses nalar dalam diskusi. Ya, bukan saya bilang pakai ngomong Allah pakai logika, bro. Dia ngeles kan? Gua nggak ada kata-kata gua pakai logika Allah. Tuh, ya nggak? Dia ngeles. Coba dari awal. Gua nggak pernah mau bohong. Ya, bahwa dia sendiri mengatakan. Gua tadi udah nanya lu. Ya nggak? Benar nggak? Benar nggak? Lu sendiri terjebak, bro, dengan kalimat lu, dengan perkataan lu sendiri, dengan jawaban lu yang mengikuti jawaban gua yang tidak jauh apa bedanya sama gua, bahwa Allah itu tidak bisa berpikir secara logika. Ya, karena lu tadi jawab awal lu belum berpikir tentang Tuhan tuh pakai akal. Lu tadi jawab itu karena gue udah kunci jawaban lu, gue putar dulu supaya lu nggak tahu kalau mau gue masukin ke jebakannya. Itu cara dialog. Oke, kelar. Gue langsung kelihatan. Pak P4 udah kelar. Jadi dari jadi kalau secara logikanya Pak P4 bahwa Allah itu nggak bisa dilihat. Secara logika nggak bisa dilihat. Dengan logika. Nggak, maksudnya gini. Kalau ada satu pertanyaan, apakah Allah itu bisa dilihat? Pak P4 saya dengar sendiri. Allah nggak bisa dilihat. Wujudnya nggak bisa dilihat kan gitu. Secara logika kan gitu. Bener kan? Secara logika Allah itu wujudnya nggak bisa dilihat kan gitu. Kejebak dia ini. Kan gitu. Nah, premisnya itu begini Pak P4. Jika Anda bernarasi kalau secara logika sang pencipta itu wujudnya nggak bisa dilihat, maka ada lawannya. Tadi kan tesis. Saya itu Allah itu enggak, tidak bisa sebentar gini. Tesisnya kan gini tadi. Tesisnya kan gini. Allah itu roh tidak bisa dilogikakan. Nah. Iya. Yang ngomong logika dia lah. Tesisnya apa coba? Saya nggak nyangka. Loh, nggak ada, bro. Iya Pak P4, dengerin dulu. Iya, dengerin dulu. Kalau Ntar. Lanjut Bang Umar. Ya, kalau secara perspektifnya siapa? Pak P4, kalau Allah itu wujudnya nggak bisa dilihat, itu tesis kan gitu. Berarti ada antitesisnya. Kalau misal Allah itu secara wujud nggak bisa dilihat, artinya yang bisa dilihat itu Allah bukan. Tentu bukan kan gitu. Jadi simpelnya
apapun juga yang bisa dilihat itu bukan Allah. Kenapa? Karena Allah itu wujudnya nggak bisa dilihat. Nah itu. Ayo. Lanjut lagi, Bang. Udah, kalau gua udah sebenarnya udah mematahkan kayak begitu, bahwa dia mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya karena Allah tidak bisa dilihat. Ya nggak? Udah cukup. Iya. Dia sendiri mengakui. Kok gua yang bilang kamu salah juga. Tadi makanya kamu mesti tahu gini. Tadi kan saya jelasin soal dimensi ruang dan waktu. Lu udah kejebak sama omongan lu sendiri. Udah lu udah bukan lawan gua. Turun. Lu muter-muter, buang waktu, muter-muter aja. Ganti aja si natural, mana natural? Naik sini. Natural, ayo. Kamu yang kejebak. Mana? Lu sendiri yang udah mengakui bahwa Yesus bukan Tuhan. Karena apa? Karena Allah itu tidak bisa dilihat. Udah, cukup. Lu sendiri yang terjebak. Anda sendiri sudah mengatakan seperti itu. Udah. Minggir, suruh minggir. Suruh natural naik. Natural mau naik silakan. Gak berani kan? Nyalinya kagak ada. Makanya gue cuma ngomong kayak begini loh.